Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam mari kita junjung agungkan pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Taib, langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara, yaitu acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua itu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Murtado, dan yang selanjutnya yaitu bakti sosial, dan yang terakhir penutup. Langsung saja mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu tausiah dari yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Murtado. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah salat maghrib dan pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah syukur. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majelis yang mulia ini, yaitu majelis pekanan kita untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul, yang semoga dengan perantaraan itu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan meningkat. Dan sebagaimana hadis tadi yang dibacakan oleh takmir, yaitu yang kurang lebih man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah aw kama qala. Barang siapa yang menapaki satu jalan, yang di jalan itu dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Semoga kiranya kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini ngaji kita tafsir ya. Saya selai dengan satu kajian tafsir. Biasanya kajian akhlak, kadang-kadang juga ada fikih, tapi sekarang saya membawakan tafsir. Dan ini kalau nggak salah masih bulan
Rabiul Awal ya. Walaupun sudah akhir-akhir ini ya. Karena itu dalam Al-Qur'an ada satu ayat atau satu surat ya yang erat kaitannya diperbincangkan dengan masa atau waktu kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Ya tentunya sebelum beliau jadi Rasul kan, ketika beliau lahir. Yang kemudian tahun kelahiran beliau itu ternyata bersamaan dengan ekspedisi pasukan Abrahah dengan pasukan gajahnya yang dia bermaksud atau berkehendak untuk menghancurkan Ka'bah. Yang kemudian tahun itu pula disebut dengan istilah Amul Fil, tahun gajah. Surat Al-Fil dalam Al-Quran urutannya nomor 105 dan dia adalah termasuk surat Makkiyah. Masih ingat surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun di Makkah atau turun sebelum hijrah atau turun berkenaan dengan atau berbicara seputar orang-orang Makkah atau peristiwa-peristiwa yang erat kaitannya dengan Makkah. Maka surat Al-Fil termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Dan dianya ada 5 ayat. Kalau dalam urutan Al-Quran, surat Al-Fil pada nomor urut 105. Ternyata dalam tinjauan sejarah, surat Al-Fil ini surat tartib nuzulnya yang ke-19. Jadi memang dalam Al-Quran itu tidak urut-urutan Al-Quran atau urut-urutan surat ataupun ayat itu sudah paket ya. Paket dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mesti sesuai dengan turunnya urutan turun, tidak sesuai dengan urutan turun. Sebagai contoh yang lain, walaupun ini terjadi juga perbedaan pendapat, ayat yang pertama kali turun secara jumhur para ulama tarikh mengatakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi surat Al-Alaq sendiri itu bukan surat yang pertama dalam urutan Al-Quran. Justru surat yang pertama dalam urutan Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Yang sebagian ulama mengatakan kalau saya tidak keliru, surat Al-Fatihah itu turun nomor yang keempat. Tartib nuzulnya yang keempat. Kalau nanti keliru dia dibenturkan ya. Jamaah rahimakumullah. Tema utama dari surat Al-Fil ini adalah berkenaan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Quraisy. Kalau kita perhatikan surat-surat dalam Al-Qur'an itu memang ada satu kesesuaian, Pak ya. Ini biasanya menarik bagi orang-orang yang memang inten dengan Al-Quran, inten untuk mengkaji Al-Quran. Satu di antaranya adalah ilmu munasabatus suwar, atau bisa dikatakan juga ilmu munasabah, kesesuaian, kecocokan, keterpautan, terpautnya antara ayat yang surat yang sebelumnya dengan surat ini, lalu surat ini dengan surat berikutnya. Itu ada dalam Al-Quran, dikaji seperti itu di dalam ilmu tafsir ya. Bahkan bukan hanya itu, hubungan antara awal surat dengan akhir surat itu juga dibahas. Termasuk diantaranya kalau surat Al-Fil, habis Al-Fil surat apa Pak? Setelah Al-Fil apa? Al-Quraisy. Sama-sama itu bicara terkait dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau surat Al-Fil itu perlindungan Allah kepada penduduk Makkah dalam hal waktu itu adalah Quraisy dan utamanya Ka'bah. Kemudian surat Al-Quraisy menceritakan tentang kebiasaan
eh, apa namanya ya, satu, tapi ini bukan kebiasaan yang dalam arti yang sederhana, tetapi sesuatu yang sifatnya rutinitas musiman dalam rangka apa? Untuk mencari penghidupan. Bahkan di dalamnya juga terkait dengan apa? Itulah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki, memberikan rasa aman setelah tadinya takut, memberikan rasa kenyang setelah tadinya lapar. Ternyata di dalam surat Al-Fil sama-sama karunia Allah, tapi bentuknya adalah perlindungan. Kalau dalam surat Al-Quraish bentuknya adalah karunia Allah dalam bentuk rezeki, kemudian dalam surat Al-Fil adalah dalam bentuk apa? Perlindungan. Kemudian hubungan antara surat Al-Fil dengan sebelumnya. Sebelumnya itu surat apa? Al-Humazah ya, sebelumnya. Itu juga ada hubungannya. Sama-sama mewaspadai manusia akan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau surat Al-Humazah itu berbangga-bangga, kemudian juga karena dia mempunyai harta yang banyak lalu dia suka mencela orang lain. Iya kan? Lalu kalau di dalam surat Al-Fil mencerminkan atau menyebutkan bagaimana pasukan yang besar, yang kuat tadi itu Allah luntuh lantakkan dengan perantaraan batu-batuan yang kecil-kecil yang dibawa oleh burung-burung atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjadikan mereka tuh kalau dalam apa lukisan Al-Qur'an surat Al-Fil itu apa? Seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jamaah rahimakumullah, ini biasa dikenal dengan istilah apa tadi? Munasabah ya, ilmu munasabah. Ilmu tentang keterpautan antara satu ayat atau satu surat dengan surat berikutnya. Antara yang sebelumnya dengan sekarang dengan yang nanti. Nah, begitu. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa tadabbur ilmu ya, terkait dengan surat Al-Fil ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Terjemahannya kurang lebih, alam taro, tidaklah kamu memperhatikan. Apakah kamu belum memperhatikan wahai Muhammad? Apakah kamu belum memperhatikan wahai penduduk Quraisy? Apakah kamu belum memperhatikan wahai manusia? Alam taro, kaifa, bagaimana, fa'ala, telah diperbuat, rabbuka, oleh Tuhanmu, bi ashabil fil, terhadap pasukan gajah. Alam yaj'al, bukankah Rabbmu itu telah menjadikan kaidahum, upaya, apalagi usaha, tipu daya mereka, pasukan gajah tadi itu, fi tadlil, dalam keadaan kesia-siaan, muspro, hilang, percuma, sia-sia, tadlil. Wa arsala alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rabbmu mengutuskan kepada mereka tayron, sekelompok burung yang kemudian dikenal dengan istilah burung ababil, yang sebenarnya ababil itu diterjemahkan berbondong-bondong. Jadi dalam ilustrasinya itu Pak, konon kabarnya atau dalam sejarah itu, kalau kita baca dalam lintasan sejarah itu, burung itu seperti mendung Pak, seperti awan datangnya itu. Kita nggak bisa bayangin ya. Langit itu hitam pekat itu bukan dengan awan tapi dengan burung-burung. Tarmihim, yang burung-burung itu melempari mereka bihijaratin, dengan bebatuan, hijarah, dengan batu-batu, min sijil, yang asalnya dari sijil. Sijil itu neraka, tapi terjemahan bebasnya dibakar, dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum, maka dengan perantaraan itu
Rabbmu menjadikan pasukan gajah itu seperti asfin, daun-daun makul yang dimakan ulat. Jadi dimakannya itu ya kita bisa tahu sendiri Pak ya. Seolah-olah kayak apa? Daun yang dimakan ulat itu seperti apa Pak ya? Kadang-kadang ada yang urat-uratnya masih ada, tapi daging daunnya sudah nggak ada sama sekali kan? Tinggal rongko Pak. Jadi pasukan yang begitu kuatnya tinggal kayak kerangka. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tanda-tanda kekuasaannya. Ada satu ilustrasi ketika mereka itu terkena lemparan, itu kemudian apa? Bapak pernah melihat kertas yang dibakar atau tisu yang terbakar? Apa yang terjadi Pak? Kayaknya bara api itu nggak menyala, tapi membara, cuma merambat ya. Merambat terus, habis gitu. Tidak mengubah bentuk. Kertas itu misalnya kita taruh itu, kertas tisu, kita sulut. Mungkin dia tidak mau nyala, tapi apa? Merambat dengan masih bentuk kotak begitu misalnya atau segi empat gitu. Tapi jadi areng Pak Udan atau jadi abu. Yang itu dapat dilihat, prosesnya bisa dilihat itu. Baranya api itu merambatnya itu bisa kita lihat. Subhanallah. Itu kalau kita renungkan lebih lanjut kan, bagaimana tubuh manusia terkena dengan lemparan batu yang saking panasnya itu sampai kemudian baranya itu merambat gitu. Meninggalkan kerangka. Itu kan mati pelan-pelan, Pak. Siksa sendiri itu. Matinya bukan langsung meninggal atau langsung mati, enggak. Tapi ternyata apa? Pelan-pelan. Dan itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, tadabbur ilmunya dari gugusan ayat ini, buku yang saya bawa ini yaitu tulisan dari Ibnu Abdul Bar ya. Ini judulnya Tadabbur dan Amalan Juz Amma itu. Bagus sekali ini bukunya kalau di. Yang pertama, kisah yang masyhur dan mutawatir. Saya tadi browsing-browsing dan buka-buka buku belum ketemu persis waktunya ini terjadi pada tahun berapa gitu loh saya. Turunnya surat Al-Fil. Saya kemarin pernah membuka-buka tapi lupa. Dalam kelengkapan Tarikh Munawwar Khalil itu sepertinya dikupas itu. Cuman tadi saya buka-buka lagi kok belum ketemu. Waktunya sudah enggak kedapatan ya. Tahun-tahun berapa surat Al-Fil ini turun. Tapi yang jelas masih di Mekah. Masih di Mekah yang jelas. Kalau dikaitkan dengan kutipan-kutipannya, ini tampaknya masih masa-masa Rasulullah sangat kesulitan. Satu di antaranya adalah waktu masih diembargo oleh orang-orang Quraisy. Masih diembargo oleh orang-orang Quraisy. Karena turunnya ayat ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan kepada Rasulullah SAW atas berbagai macam persoalan dakwah. Baik, penyebutan kata-kata ar-ru'yah dalam kata-kata alam taro, apakah kamu tidak melihat? Mengandung makna al-ilmu, yaitu mengetahui. Jadi sesuatu yang sifatnya dilihat, Pak. Sesuatu yang sifatnya itu betul-betul diketahui dengan mata indera. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam pendekatan ilmu itu ada beberapa kualitas pengetahuan. Kalau sebutan dalam Islam itu sudah katakan al-ilmu, pengetahuan dalam derajat al-ilmu, maka itu adalah pengetahuan akan sesuatu dengan pengetahuan yang komplit, yang kuat. Mengetahui sesuatu sampai hakikatnya. Itulah al-ilmu. Karena nanti ada lima sebutan, Pak. Ada al-ilmu, yaitu mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang kuat. Pengetahuan yang jelas. Pengetahuan sampai pada titik hakikat. Kemudian yang kedua, al-jahlu. Al-jahlu ini ada dua juga, dibagi dua. Yang pertama al-jahlul basit, enggak ngerti sama sekali. Ya kalau masih tidak mengerti sama sekali, maka
kemudaratannya hanya kembali kepada orang itu saja. Karena apa? Dia betul-betul nggak tahu itu aja. Misalnya begini Pak, ditanya orang, Pak, Surabaya itu tempatnya di mana? Oh maaf Mas, saya nggak tahu. Hal seperti ini tidak akan menambah bahaya kepada orang yang bertanya. Karena apa? Ya sudah, ketika dikatakan saya tidak tahu, maka orang yang bertanya akan beralih kepada orang lain. Berbeda dengan begini, Pak, Surabaya itu mana Pak? Surabaya itu sana loh. Dari Bandar Lampung, pokoknya dari Lampung ini ke arah baratnya, itu Surabaya. Menunjukkan tapi salah. Maka yang sudah seperti itu, kebodohannya atau al-jahlunya dinamakan jahlul murakkab. Kesalahan atau kebodohan yang bertumpuk. Bukan hanya membahayakan dirinya saja, tapi orang lain. Kalau ditimbang-timbang masih mending yang pertama. Jadi kayak mendingnya jadi. Enggak ada mendingnya. Tapi paling tidak begini, kalau jahlul basit itu hanya akan membahayakan dirinya saja. Tapi kalau sudah jahlul murakkab, itu menunjukkan orang lain. Gunung Uhud itu adanya di Madinah. Kemudian ada orang bertanya, Pak, Gunung Uhud itu di mana? Gunung Uhud itu ada di Mekah. Sudah jawabannya salah, menyesatkan orang lain. Mendingan dia jawab, saya nggak tahu Gunung Uhud itu di mana. Nah itu jelas. Itu yang betul-betul tidak tahu, itu namanya jahlul basit. Tapi yang pura-pura tahu dan kemudian menjadikan bahaya yang lain, itu namanya jahlul murakkab. Berlawanan dengan al-ilmu tadi itu. Baik. Yang ketiga, ini sedikit. Yang ketiga adalah asyakku atau ar-raibu. Asyakku atau ar-raibu. Yaitu apa? Pengetahuan yang masih 50-50, Pak. Separuh-separuh. Antara iya dan tidak. Keyakinannya itu masih imbang. Antara iya dan tidak. Maka orang yang seperti itu dikatakan syakun atau raibun. Imbang. Yang keempat adalah apa? Al-wahmu. Al-wahmu itu nanti akan berpasangan dengan adzannu. Al-wahmu itu akan berpasangan dengan adzannu. Adzannu itu dugaan kuat. Tapi kalau al-wahmu dugaan lemah. Nah, jadi berpasangan. Kalau dibuat persentase itu adzannu itu sudah 50 ke atas. Sudah 50 ke atas, 51 ke atas. Lalu kalau al-wahmu itu masih 49 ke bawah. Enggak imbang. Jadi dugaan kuat itu namanya adzannu, dugaan lemah namanya al-wahmu. Nah, kalau sudah alam taro melihat dengan mata kepala itu sampai pada tingkatan al-ilmu, bagian dari tingkatan al-ilmu derajatnya itu. Walaupun nanti kalau kita renungkan lebih jauh mengikuti filsafatnya Imam Al-Ghazali, itu nanti masih akan terbantah pula. Apakah penglihatan mata itu betul-betul real, betul-betul jujur? Ternyata kalau barang yang jauh enggak, Pak. Kita bisa lihat bintang gemintang, Pak ya. Bisa lihat bintang gemintang, Pak ya? Bisa. Bintang gemintang itu tampak oleh kita besar apa kecil, Pak? Kecil ya. Sejatinya apa itu? Kecil atau besar? Besar, bahkan mungkin lebih besar daripada bumi ini. Sebagai contoh lain, kita di lautan. Melihat kapal yang dekat kita, bahkan kita masuk ke dalamnya, kapal itu besar sekali. Tapi kapal yang sebesarnya sama itu, tapi jauh di sana, malah ketutup dengan jari jemari kita. Berarti pandangan mata itu dalam pemikiran filsafat Imam Ghazali itu biasa bisa menipu. Barang yang kita lihat itu tampak kecil, padahal besar. Padahal menipu kan? Nah, tapi saya kembalikan, saya sederhanakan lagi kepada yang ini. Kalau sudah melihat sesuatu yang melihat pakai mata kepala, itu mendekati sesuatu yang sifatnya real, sesuatu yang sifatnya hakiki, sesuatu yang sifatnya nyata. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu,
Imam Bukhari rahimahullah, derajat hadisnya, derajat sanad hadisnya itu sahih, paling kuat. Karena apa? Imam Al-Bukhari mensyaratkan tersambungnya sanad itu bertemu. Bukan cuma sekedar mendengar, tapi bertemu muka. Bertemu muka tanpa tertutup, bukan bertabir, nampak. Itu syarat di antara syarat ketersambungan sanadnya Imam Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim masih lebih longgar, yaitu apa? Satu masa. Satu masa. Artinya dari kurun waktu itu masih ada kemungkinan bertemu satu masa. Makanya kitab yang paling sahih sesudah Al-Qur'an, para ulama mengatakan Sahih Bukhari. Karena kekuatan atau keketatan Imam Bukhari di dalam menetapkan sanad hadis sampai seperti hari itu. Bertemu. Face to face. Baik, saya lanjutkan di sini. Kisah pasukan gajah itu merupakan kisah yang sudah mutawatir. Walaupun bagi kita itu kabar, Pak, ya. Ya jelas kabar kan bagi kita. Kita nggak pernah ngerti secara zahir kok. Kita nggak pernah ngerti secara indera mata kok. Tapi kita mengertinya lewat kabar. Tapi kabar yang kita yakini, satu, datangnya dari Allah. Iya kan? Ya kalau kita menyatakan diri iman kepada Allah, ya harus membenarkan Al-Qur'an. Kemudian ketika kita menyatakan iman kepada Allah, maka kita harus meyakini iman kepada Muhammad sebagai utusan. Ketika kita meyakini Muhammad sebagai utusan, konsekuensinya menganggap atau menyatakan apa yang dikatakan oleh Muhammad terkait dengan agama Allah jujur. Yang seperti ini kualitasnya sebenarnya kualitas iman, kualitas keyakinan. Maka al-ilmu, walaupun kadang-kadang kalau di dunia akademik ini kadang-kadang diplesetkan, Pak. Walaupun ini sebenarnya tantangan bagi pendidikan Islam harusnya. Ya. Artinya apa? Sumber data yang paling otentik bagi seorang muslim, bagi seorang sarjana muslim, bagi seorang pelajar muslim, itu harusnya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adapun yang lain-lain, perkataan yang lain, nek cocok ya diakui, iya, tapi kalau menyimpang maka harus dikritisi. Itu harusnya. Tapi kadang-kadang di dunia akademik beda, Pak. Kalau ada mahasiswa kemudian ngutip ayat, ngutip hadis itu, tapi alhamdulillah saya nggak pernah mendapatkan dosen yang seperti itu. Ini cerita kawan saja ya. Ada yang mengatakan, Mas, ini makalah Mas, bukan lembar khutbah Jumat. Saya kadang, gimana sih? Jadi kalau tulisan karya ilmiah kok yang dikutip ayat atau hadis itu katanya itu nggak ilmiah itu. Kenapa demikian? Ya sesuatu yang ilmiah itu sesuatu yang bisa diperdebatkan. Siapa yang mau debat Al-Quran dan hadis? Enggak ada lah, enggak berani debat. Karena enggak bisa didebat, maka enggak ilmiah. Kok kayaknya standarnya salah ya? Cara berpikirnya kalau begitu gitu loh. Harusnya kan enggak seperti itu bagi seorang muslim. Baik, saya kembalikan ke sini lagi. Karena sejarah atau kabar tentang peristiwa gajah itu mutawatir, maka kita adalah sampai pada derajat kejelasan sama sebagaimana kita melihat langsung. Kemudian yang kedua, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata Rabbuka, seolah-olah yang diajak bicara itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan peristiwa itu seolah-olah langsung berkaitan dengan beliau pada saat beliau ada. Padahal tidak. Saat itu beliau sudah dilahirkan, bayi masih. Tapi menggunakan kata Rabbuka. Disandarkannya kata Rabb kepada kata Rabbuka, kepada ada K di sana yang dalam bahasa Arab artinya kamu, yang kembalinya kepada Nabi SAW, mengandung isyarat bahwa tujuan dari peringatan dalam kisah ini adalah untuk memuliakan Nabi SAW dan sebagai mukjizat bagi beliau. Karena peristiwa itu terjadi pada tahun kelahirannya. Jelas saat itu Muhammad kecil, sang bayi Muhammad ya, itu belum apa-apa. Belum menjadi seorang utusan. Beda dengan terutusnya
Siapa? Isa. Kalau Nabi Isa sejak lahir sudah jadi utusan. Ya kan, sejak lahir sudah jadi utusan. Tapi Muhammad SAW proklamir utusannya usia 40. Secara jumhur para ahli sejarah mengatakan seperti itu. Rasul diangkat jadi nabi, Muhammad nabi itu usia 40 tahun. Karena kalau Nabi Isa sejak kelahiran, sejak masih kecil. Jadi kembali sini, ungkapan Rabbun disambungkan dengan dhamir ka yang maksudnya adalah Muhammad SAW, itu merupakan pemuliaan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dibalik kata Rabbuka. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata Rabbuka, tidak hanya kata-kata Rabbun gitu aja atau Ar-Rabbu? Maka bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, hal ini bermakna bahwa seolah-olah Allah mengatakan ketika orang-orang kafir Quraisy menyaksikan azab Allah terhadap pasukan gajah itu, tetapi mereka tidak mau meninggalkan peribadatan kepada berhala, sementara engkau wahai Muhammad tidak menyaksikan peristiwa itu, tapi engkau bersedia untuk bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, dalam satu pengajian atau satu taklim yang saya dengarkan lewat radio saja, salah satu diantaranya mengupas sejarah tentang datangnya pasukan gajah tadi itu atau Abraha. Itu ada satu kisah, Pak. Terjadi dialog antara Abdul Muthalib, kakeknya Rasul, yang dianya diserai kunci Ka'bah, menjadi penjaga Ka'bah. Itu enggak ada perlawanan memang kepada pasukan gajah. Jelas militer Quraisy enggak kuat untuk menghadang pasukan gajah, enggak kuat saat itu. Tapi ternyata qadarullah, Abraha itu pernah merampas berapa itu ya? 40 ontanya ontanya Abdul Muthalib. Sehingga Abdul Muthalib itu menemui Abraha atau mengutus utusan untuk menemui Abraha untuk apa coba? Ngurusi harta 40 onta itu cuman. Menanyakan, ontaku yang 40 mana? Saya dan penduduk Makkah itu nggak bisa melawan kamu. Terserah kamu berbuat kepada Ka'bah, tapi kembalikan onta-ontaku. Dalam pikirannya Abraha, ini ketuanya orang Quraisy kok mutunya cuma kayak gitu. Tidak berupaya membela negerinya, tanda petik itu ya. Tidak berupaya untuk membela kehormatan bangsanya, tapi malah ngurusi bondo, malah ngurusi harta yang hanya 40 biji istilahnya. Itu dibandingkan dengan kemuliaan negeri kan luar biasa kan. Ternyata apa? Setelah ditanyakan kepada Abdul Muthalib itu, kok yang kamu urusin cuma gitu? Ya kalau saya nak ngelawan kamu ya saya nggak kuat kok. Urusan Ka'bah saya serahkan kepada yang punya. Urusan Ka'bah saya serahkan kepada yang punya. Yang punya Allah. Jadi unik Pak, musyrikun Quraisy itu. Makanya dikatakan musyrik karena apa? Sejatinya mereka itu dalam masalah rububiyah, dalam masalah meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pemilik. Itu mereka yakin. Tapi giliran untuk menyembah Allah saja mereka nggak mau. Makanya dikatakan musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Ketika Ka'bah akan diserang, Abdul Muthalib, saya serahkan ini kepada Allah. Allah pasti menjaganya. Ini rumah Allah. Saya nggak kuat untuk menjaga sendiri. Gitu, Pak. Jadi mereka itu secara rububiyah yakin kepada Allah. Siapa yang punya alam semesta ini? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang punya kerajaan langit dan bumi? Allah. Mereka jawab seperti itu.
Tapi ketika giliran, ngapa kamu nggak mau bersyukur kepada Allah dengan menyembah Allah saja? Nggak mau mereka. Walaupun sebenarnya mereka juga masih punya alasan. Kenapa mereka menyembah berhala? Kenapa mereka menyembah Lata? Kenapa mereka menyembah Hubal? Kenapa mereka menyembah Manna? Ya, Uzza dan yang lain-lain itu, berhala-berhala yang lain. Alasan mereka apa? Kami ini manusia yang kotor. Banyak kesalahan. Koyone nggak pantas kalau langsung berhubungan dengan Allah yang Maha Suci. Sepertinya bagus ya. Karena kami itu merasa buruk, kami itu merasa kotor, nggak pantas langsung berhubungan dengan Tuhan, maka kami cari perantara. Patung-patung itulah yang kami yakini sebagai perantara-perantara kami. Itu ada di dalam surat Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar itu surat berapa ya? Kok selalu lupa ya? Az-Zumar, ada yang ingat Pak? Az-Zumar surat ke-39. Ayat yang ke-3. Potongannya aja ini. Wal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina takhadhu min dunihi, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai auliya'a, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai wali, apa mereka mengatakan? Ma na'buduhum. Kami tidak menyembah patung-patung itu. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Kami tidak menyembah zat-zat selain Allah tadi itu. Illa, melainkan liyuqarribuna, agar mereka itu mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi menjadikan berhala-berhala, sembahan-sembahan tadi itu sebagai wasilah. Tapi ternyata apa? Oleh Allah SWT, wasilah yang mulai seperti itu ditolak. Itu enggak benar. Karena itu dikatakan syirik. Menyembah, dikatakan menyembah, bukan menyembah Allah jadinya, tapi menyembah selain Allah. Nah itu. Tapi alasan itu oleh Allah SWT ternyata ditolak. Saya kembalikan ke sini. Lalu dipahami ketika menggunakan kata Rabbuka, Rabbmu wahai Muhammad, maksudnya adalah aku Allah ada untuk menolongmu, bukan untuk mereka. Justru aku akan mengadab mereka. Ini yang pertama. Jadi kok kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak alam tara kaifa fa'ala rabbu Quraisy bi ashabil fil gitu ya. Tapi mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka. K-nya itu secara spesifik kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum kepada umatnya. Ternyata dikandung maksud untuk memuliakan, untuk menyebutkan bahwasanya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan atau menyampaikan perkara ini kepada Muhammad SAW yang sejatinya untuk menegur kepada mereka, menegur kepada musyrikun Quraisy. Kemudian seakan-akan Allah mengatakan juga, apa yang aku lakukan terhadap pasukan bergajah adalah untuk memuliakan dan mengagungkanmu. Akulah yang memeliharamu, bahkan sebelum kaummu ada. Lalu akankah kutinggalkan kamu setelah kamu terlahir di dunia? Ini adalah kabar gembira bagi Rasulullah SAW bahwa beliau akan membawa kemenangan. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit saya keluar dari ini. Abu Lahab itu ketika mendengar kelahiran ponakannya ini, itu sangat bergembira Pak. Masuk Isya jam berapa? Kurang 3 menit ya. Saking gembiranya, yang membawa kabar ini adalah budaknya. Namanya kalau nggak salah Rawahah kalau nggak salah. Budaknya itu langsung dimerdekain Pak, oleh Abu Lahab itu. Jadi
Awal-awalnya Abu Lahab seneng, masalahnya apa? Dapat ponakan laki-laki, masalahnya kan. Kebiasaan orang-orang musyrikin Quraisy, kalau dapat bayi perempuan kan mereka sedih, mereka muram durja, bahkan kemudian tidak sedikit yang kemudian anak perempuannya itu dikubur hidup-hidup. Tapi ini ponakannya, sang adik, yaitu anaknya Abdullah nantinya, kok ternyata laki-laki. Abu Lahab itu sangat senang sekali. Sampai-sampai pembantunya atau budaknya yang menyampaikan kabar itu langsung dimerdekakan. Hadiah kamu membawa kabar gembira ini. Ini satu sisi Pak ya. Kalau apa? Mohon maaf, mungkin saya nyebutnya orang kafir gitu ya. Orang kafirnya senang mendapatkan apa namanya kelahiran Muhammad ini, apalagi kita. Ini makna yang lain diantaranya begitu. Maksudnya seperti itu. Baik, yang berikutnya jamaah rahimakumullah, saya akhiri dengan ungkapan turunnya surat Al-Fil ini berisi hiburan bagi Nabi SAW terhadap apa yang beliau dapatkan berupa pendustaan kaumnya. Jadi sebagaimana tadi saya singgung di atas, kan ini satu kisah ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan berita ini kepada Muhammad SAW, bahwasanya orang yang mendustakan Allah, yang menentang Allah nanti akan hancur. Abrahah dengan pasukan gajah yang kuat seperti itu, ketika dia bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, ternyata luluh lantak dia. Bahkan disebutkan dalam akhir surat, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hancur. Maka ini makna kelanjutannya, siapapun yang akan menentang Muhammad, menentang dakwah ini, ujungnya pasti binasa. Yaitu walaupun apa namanya prosesnya harus bagaimana itu Rasul juga nggak tahu. Itulah ujian. Tapi yang jelas rumusnya kebenaran itu pasti menang, yang salah itu pasti akan kalah. Itu rumus, Pak. Adapun prosesnya kadang-kadang manusia ada yang tidak sabar. Dan memang itu ujian. Proses itu ujian sendiri masalahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang mendapatkan kesabaran, yang istiqomah dengan berbagai macam ujian ini. Sekali lagi sedikit renungan dan kutipan dari surat Al-Fil ini, semoga menjadikan kita hamba-hamba Allah yang apa namanya ya. Satu, kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, tidak mudah menghina orang, juga kemudian tidak sombong dengan kelebihan kita, kemudian juga mengakui atau merenungkan betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa kerdilnya serta lemahnya manusia. Ini salah satu di antara apa namanya faedah-faedah atau nilai-nilai yang bisa kita petik dari surat Al-Fil. Masih banyak yang lain tapi waktu yang membatasi kita. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah SWT, yang keliru ataupun salah dari saya pribadi, astaghfirullahaladzim dan astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Ali Murtado, kepada yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kita menjadi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu bakti sosial. Untuk yang pertama yaitu Bapak Taufik Rahman. Bapak Taufik Rahman ada? Yang selanjutnya Bapak Anafi. Yang selanjutnya Bapak Misran. Kepada nama yang dipanggil silakan maju ke depan.
Yang selanjutnya yaitu untuk ibu-ibu. Ibu yang pertama Ibu Munab. Yang selanjutnya Ibu Novi. Yang berikutnya Ibu Irana, Ibu Leni, Ibu Mawardi, Ibu Amalia, dan Ibu Fitri. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.